maksud. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman kita pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan satu ayat saja, ayatnya yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Shalom, sekali lagi. Tema kita pada sore hari ini adalah Allah pemilik dan penopang seluruh ciptaan. Teman-teman pasti pernah melihat handphone atau telepon genggam. Handphone yang kita miliki, pasti di antara kita semua ini pasti sudah pernah mempunyai handphone atau memiliki handphone. Dari yang masih kecil hingga yang besar, semua bergantung kepada handphone. Termasuk saya juga merasa handphone ini sangat penting dalam komunikasi, dalam mencari informasi. Namun secanggih-canggihnya handphone yang kita miliki, mau kameranya bagus, aplikasinya lengkap, dan memorinya yang besar, semua itu tergantung pada satu hal yang akan menghidupkan handphone itu, yaitu baterai yang ada dalam handphone. Jika baterai yang ada habis, maka handphone itu tidak ada fungsinya, dan kita akan meletakkannya karena kita merasa handphone ini tidak berfungsi lagi. Nah teman-teman, sama seperti handphone yang tidak berfungsi tanpa baterai, hidup kita juga tidak akan berarti tanpa Allah. Sebagai sumber kehidupan, kita bisa punya banyak kemampuan, pengetahuan, popularitas, tapi kalau sumber daya rohani kita tidak tersambung pada Allah, maka semua itu tidak ada artinya. Dalam bacaan ini, Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang di Athena bahwa manusia seberapa pintar dan religius pun mereka tetap bergantung penuh pada Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Kepada orang-orang di Athena yang memiliki beragam keyakinan, Paulus memulai khotbahnya dengan menyatakan kebenaran yang universal bahwa Allah adalah pencipta langit. Dalam ayat 24 sangat terjelas, Allah bukan hanya pencipta melainkan juga Tuhan atas segala ciptaan. Sebagai pencipta, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu, Ia juga mengatur dan memelihara semuanya. Pandangan ini menentang ajaran epikurisme dan deisme yang memandang Allah jauh dari ciptaannya. Bagi Paulus, Allah bukan sosok yang pasif, melainkan Tuhan yang hidup, aktif, dan bekerja dalam dunia yang telah Ia berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang Athena terbiasa memandang bahwa para dewa mereka sebagai sosok yang butuh dilayani dan harus diberi persembahan agar dewa-dewa tersebut tidak murka. Namun Paulus menekankan dan memalikan pandangan-pandangan yang ada pada orang-orang di Athena waktu itu, bahwa Allah yang sejati tidak tinggal dalam bangunan buatan manusia dan tidak membutuhkan manusia memujanya, manusia menyembahnya. Sebab Allah yang sejati adalah Dialah yang memberikan kehidupan dan memberi napas serta segala sesuatu yang Ia ciptakan. Dan itulah ibadah yang sejati, kata Paulus, bukanlah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan ilahi, melainkan ungkapan syukur dan kesadaran bahwa hidup manusia sepenuhnya berasal hanya dari Dia. Paulus kemudian menegaskan dalam kedaulatannya, Allah menetapkan waktu dan tempat bagi setiap bangsa untuk mendiami bumi, di mana tujuan dan penetapan yang Allah berikan itu agar manusia dapat mengelola bumi dan memelihara
di mana meskipun manusia berbeda-beda keyakinan, budaya, suku, dan bangsa, namun semua itu berada dalam kendali dan rencana Allah yang sama, baik waktu maupun tempat. Kehidupan kita bukanlah kebetulan, tetapi kehidupan yang kita hidupi adalah rancangan dari Allah. Sayangnya banyak manusia gagal mengenal Allah yang benar. Mereka berusaha mencarinya dan mereka tertipu pada yang berhala dan dosa, serta yang membutakan hati mereka. Meski demikian Allah tidak jauh dari kita. Ia dapat ditemukan melalui iman yang ada dalam diri kita kepada Yesus Kristus, atau anugerahnya tetap nyata dalam kehidupan sehari-hari lewat alam yang teratur dan kebaikannya yang terus Ia limpahkan. Semua itu mengingatkan bahwa hidup ini berasal dari kisah Allah yang aktif, dekat, dan menopang seluruh ciptaan, di mana kita bisa belajar dua hal penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Allah adalah sumber hidup kita. Sama seperti analogi handphone yang saya berikan pada awal, di mana ketika handphone tidak berfungsi tanpa baterai dan dikaitkan dengan kita manusia, kita juga tidak bisa menjalani hidup tanpa Allah yang memberi daya kehidupan. Kadang kita merasa diri kita kuat, pintar, dan bisa mengatur segalanya sendiri, tapi hal-hal itu bukan hubungan yang kita bangun dengan Allah. Semua itu akan kehilangan maknanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap napas, setiap kesempatan, bahkan kemampuan kita untuk berpikir dan bermimpi adalah anugerah dari Tuhan. Paulus mau bilang kepada kita pada sore hari ini, tanpa Allah, hidup kita seperti handphone, tanpa baterai, canggih tapi mati, penuh fitur tapi tidak bisa berfungsi. Semua yang kita miliki, dari napas sampai kemampuan kita berpikir, berasal dari Allah, dan hanya bisa berjalan kalau kita terus bersambung dan berharap kepada Dia. Oleh itu kita membutuhkan reaksi dan pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah yang aktif menopang, bukan pencipta yang hanya pasif. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia lalu meninggalkannya saja begitu saja, tetapi Ia terus bekerja menopang hidup kita, menjaga bumi, dan memelihara seluruh ciptaannya. Manusia yang Ia ciptakan, tumbuhan yang Ia berikan kepada kita dan Dia ciptakan agar kita dapat pergunakan dan dapat kita memuliakan namanya dengan baik. Hewan-hewan dan seluruh alam semesta yang ada, setiap kali kita dapat melihat keindahan alam dan kita dapat mensyukurinya. Kita dapat bangun pagi dan menghirup udara segar, itu adalah berkat dari Allah. Kita dapat meminum air yang menyejukkan dahaga kita ketika kita merasa kekurangan air. Itu adalah kasih Allah. Setiap kali kita lakukan hal itu, semua adalah bukti bahwa Allah masih bekerja dan peduli kepada kita semua, manusia,
hewan, tumbuh-tumbuhan, kesempatan hidup adalah bukti bahwa Allah masih memelihara kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali kisah penciptaan dalam Kejadian, sebelum Allah menciptakan manusia, Ia terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu kepada kita. Ia menyiapkan langit dan bumi, cahaya, tumbuhan, hewan, dan seluruh sumber kehidupan. Itu menunjukkan bahwa betapa Allah memperhatikan setiap detail ciptaannya agar manusia dapat hidup dengan baik di tempat yang Ia berikan kepada kita. Karena itu, sebagian dari ciptaannya, kita semua seharusnya hidup dengan bertanggung jawab dan penuh dengan rasa syukur. Kita sadar bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan dan kita tidak sombong, kita rendah hati kepada sesama, tetapi kita harus terus bersyukur, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Seperti kita dapat menjaga tumbuh-tumbuhan, kita dapat menyiram bunga, kita dapat membersihkan bunga-bunga yang layu, kita dapat terus memberikan effort kepada bunga itu agar bunga itu tetap bertumbuh. Dan juga dengan kita berusaha untuk dan melakukan kehendaknya dengan mendengarkan firman Tuhan dan terus menumbuhkan iman kita hari lepas hari. Jadi firman kita pada sore hari ini menekankan kepada kita bahwa kalau HP perlu baterai supaya hidup kembali, maka kita pun perlu Allah untuk terus punya arah kehidupan dan makna serta kekuatan. Tanpa Dia, semua yang kita banggakan, semua yang kita rasa hebat itu akan sia-sia. Tapi kalau kita hidup terus tersambung dengan Allah, hidup kita akan menyala dengan terang kasih syukur dan bertanggung jawab atas bumi dan segala ciptaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Shalom.